Nggak berani. Makanya Paulus mengatakan, aku diutus kepada non-Yahudi. Anda bukan Yahudi, makanya Anda rangkulan dengan ajaran Paulus. Orang Yahudi mana percaya dengan Paulus. Dikasih tendangan penalti kalau dia berani macam-macam ajarkan ajaran sesat kepada mereka. Itu yang pertama. Kedua, teman saya bertanya tentang Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala kenapa mengatakan dia lebih dekat daripada urat nadi? Kenapa? Karena Allah itu meliputi segala sesuatu pengetahuannya. Dia maha melihat, dia maha mendengar, dia maha mengetahui. Bayangkan aja, Bung, apa yang akan terjadi kelak terhadap Anda di akhir zaman, bahkan di akhirat nanti, Allah sudah tahu. Saking dekatnya dengan Anda itu. Apa yang Anda dalam hati Anda. Atas bagaimana dengan orang Islam yang mengatakan kalau Tuhan itu ada di atas, bahkan bukan. Bang bisa nunggu selesai dulu nggak informasinya biar saya belum selesai. Saya ditangkap. Iya, Bang OYM. Sabar dulu. Iya. Allah itu maha mengetahui. Ingat ya, yang datang itu bukan wujudnya, yang datang itu pengetahuannya. Sama seperti saya. Kalau saya pasang CCTV di mana-mana, ngapain saya kontrol keliling? Saya lebih dekat dengan staf saya. Kenapa? Saya dengan di rumah saya bisa tahu mereka ngapain. Allah maha mengetahui apapun yang ada pada diri manusia. Bayangkan itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la tahuduhu sinatu wala naum. Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk, dia enggak tidur, enggak ngantuk, enggak lapar. Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla itu dia maha melihat. Jadi kalau misalnya dikatakan dia lebih dekat dari urat nadi, itu betul. Urat leher itu betul. Manusia tidak mengetahui apa yang terjadi pada urat nadinya. Manusia tidak tahu apa yang terjadi pada lambungnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Berarti Allah lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu sendiri terhadap dirinya. Allah tahu kapan manusia itu mati. Manusia sendiri tidak tahu kapan dia mati. Padahal dia dirinya sendiri. Tapi Allah tahu. Itulah maksud daripada itu. Nah, kalau dikatakan Allah itu ya tidak di bumi, itu betul. Wujudnya secara wujud. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Alam semesta ini tidak mampu kemudian menampung Allah. Kenapa? Allah itu maha besar. Allah itu maha besar. Allah mustahil kecil. Makanya dikatakan ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha besar, Allah itu maha tinggi. Ketika dia bertahta, itu artinya apa? Dia punya singgasana, dia punya tahta kebesaran. Artinya dia maha penguasa. Dia maha kuasa, dia maha kuasa, dia maha perkasa. Cuman masalahnya sekarang adalah kita makhluk ini, ketika dikatakan Allah itu maha melihat, yang kita bayangkan Allah punya mata. Ketika kita mengatakan Allah itu maha mendengar, yang kita bayangkan, oh Allah punya kuping. Padahal tidak begitu. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Sama seperti ketika Anda kemudian punya mata. Kucing juga punya mata. Monyet juga punya mata. Apakah Anda dengan monyet serupa? Tidak. Padahal Anda sama-sama punya mata. Jadi mata itu adalah yang mensifati kemaha melihatnya Allah. Sama seperti di dalam kitabnya orang Yahudi 2 Samuel 7:22. Sebab itu engkau besar ya Tuhan, sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Laisa kamitslihi syai'. 1 Tawarik 17 nomor 20. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti engkau. Laisa kamitslihi syai'. Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang sama seperti engkau ya Tuhan. Engkau maha besar, namamu besar oleh keperkasaan. Coba. Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas itu. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Bang Juma, seperti itu. Tapi Ya, di Quran surat Al-Furqan ayat 58 dikatakan dan Al-Furqan. Ya, Al-Furqan. dan bertakwalah kepada Allah yang hidup. Kayak mana itu katanya itu Allah yang hidup? Kalau menurut kami kalau Allah yang hidup itu ada, nanti kami lihat dia. Namanya juga Allah yang hidup. Apa artinya ini semua? Iya, jadi gini Bu Darni. Ketika dikatakan wa taqalla 'alal hayyil ladina la yamutu wasabbih bihamdi wa kafa bihi bizunubi ibadi seperti itu ayatnya ya, saya lupa, sorry. Di situ diterangkan bahwasanya ada perintah dan bertakwalah kepada Allah. Yang ingat Bu, kalau ada perkataan yang itu berarti yang
Hidup artinya dia bukan hidup seperti makhluk Allah itu. Jadi Dia yang menghidupkan, Ibu. Dia yang menghidupkan. Enggak ada dibikin di situ. Allah yang hidupnya katanya. Kalau setahu Ya, kita, iya, memang kita ya. betul. Secara Dengarkan ayatnya. Watawakkal 'alal hayyil ladina la yamutu wasabbih bihamdi, dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati. Jadi pencipta alam semesta ini memang hidup, Bu. Hidup. Ingat Bu Darni. Sebelum penciptaan alam semesta, sebelum kita ada, Allah itu sendiri, berdiri sendiri, hidup dengan sifat maha hidup yang ada pada dirinya. Dia hembuskan kepada ciptaannya sehingga ciptaannya juga hidup. Makanya yang disebut ciptaan bisa dia hidupkan, bisa dia matikan. Jadi kalau ada yang berdimensi demikian, hidup dimatikan, dimatikan hidup, itu tataran makhluk, itu level makhluk. Kalau Tuhan, dia jelas, wa tawakkal 'alal hayyil ladina la yamutu. Dia maha hidup tetapi dia tidak mati. Baca ulangan 32 nomor 39. Semoga saya tak keliru mengucapkan itu. Jadi Tuhan itu maha hidup, Bu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia maha hidup, mengurus alam semesta ini tanpa henti-hentinya. Tidak tertidur, tidak terlelap, tidak lapar, tidak ketakutan, tidak was-was. Itulah Tuhan yang benar. Mungkin dari teman Muslim ada yang mendapatkan. Silakan. Mudah-mudahan saya nggak salah ya. Bisunu bi ibadi khabira. Seperti itu ayatnya kalau nggak salah. Kalau kami Bang Juma, Ya, betul, bertakwalah kepada Allah yang bihi bidunu bi ibadihi. Masya Allah. Lain Bang Juma sampai Iya, kenapa sekarang lagi? hidup dia di surga. Siapa itu, Bu? Itulah Yesus hidup kekal Hidup. sekarang di surga. Iya, dia hidup kekal itu karena diselamatkan oleh Allah. Baca Mazmur 91 nomor 16. Dengan panjang umur aku akan hidupkan engkau. Dengan panjang umur aku kenyangkan engkau. Siapa yang dimaksud di situ? Yesus. Walau 1000 orang di samping kirimu, 1000 di samping kananmu, tapi engkau hanya menyaksikan kezaliman mereka. Aku angkat engkau kepadaku dan aku mempersaksikan engkau terhadap kezaliman mereka, dan aku kenyangkan engkau, aku panjangkan umurmu. Makanya iblis mengatakan apa? Wahai Yesus, jika engkau adalah anak Tuhan, maka buanglah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis di dalam Mazmur 91 bahwa dia akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ternyata betul tertulis di sana. Apa yang dikatakan oleh Allah terhadap anaknya, terhadap hambanya yang saleh? Apa yang dikatakan? Jangankan dibunuh, untuk kena penyakit sampar pun tidak akan mungkin. Aku luputkan segala bahaya darimu. Aku lindungi engkau. Ular tedung tidak mampu untuk mematukmu. Coba Anda baca tuh. Itu nubuatan jelas untuk Yesus. Aku panjangkan umurmu. Engkau akan menyaksikan kezaliman orang yang fasik. Coba. Jelas itu, Bu. Jadi memang dia diselamatkan dia. Makanya dia masih panjang umurnya sampai hari ini. Makanya dia tidak mati. Nanti dia mati setelah dia datang untuk yang kedua kalinya. Kiamat terjadi, Yesus mati. Wajib hukumnya mati. Nah, itu yang akal-akalan tadi Bang Juma. Masa Itu kan Yesus akal. lagi mati? Aduh Bang Juma, Bang Juma aku sayang. Bu, Benarni. Saya tanya dulu. Siapa yang membunuh Yesus pada saat dia disalibkan? Itu yang dibunuh itu manusia daging Bang Juma, dibunuh. Ketika dia datang yang kedua kalinya, dia datang sebagai Tuhan atau dia datang sebagai anak manusia? Dibuat pun dia dikatakan anak manusia karena kan supaya mengetahui kan dibunuh dia anak manusia gelarnya. Aduh, mana ada Tuhan kayak begitu, kayak Satria Baja Hitam? Berubah. Berubah. Ingat Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Jangan ibu bentuk-bentuk lagi Tuhan menjadi manusia. Gak bagus. Itu melanggar kaidah. Bang Juma, tapi salah itu Bang Juma bilang. Loh, kok salah? Itu dalilnya Ibu Darni cantik. Maaf Yesus Bang Juma bilang itu salah total.
Gak akan mati-mati dia lagi. Selama-lamanya hidup bersama-sama umatnya nanti di surga. Kok mati pula dia? Itu kesalahan Bang Juma. Hati-hati Bang Juma. Dicampakkanlah nanti Bang Juma ke api neraka. Janganlah. Loh, yang namanya kiamat apapun yang hidup di atasnya mati, Bu. Itu kiamat namanya itu. Tidak Bang Juma. Kalau Yesus tak akan mati lagi Bang Juma. Kemana? Dia hidup kekal sampai selama-lamanya. Ibu. Yesus itu gampang kali dibunuh. Hanya dikasih bekas asam, anggur asam, mati dia. Aku mau kuajari Bang Juma. Gampang kali dia mati tuh. Tunggu, Bang Juma. Dia menghakimi. Bayangkan dia menghakimi. Kayak mana lagi mau Bang Juma bilang dia mati lagi? Dia menghakimi. Kenapa dia menghakimi? Kenapa dia menghakimi? Dia kan sudah mengatakan dalam Yohanes 8. Anda baca di sana. Aku tidak menghakimi satu orang pun. Kalaupun aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Baca itu, Bu. Yang menghakimi di akhir zaman itu bukan Yesus. Yang menghakimi adalah firman yang disampaikan Yesus kepada Bani Israel. Ini data Bu Darni, Yohanes 12 nomor 48. Coba Anda Bu baca. Bang Juma yang penting. Bang Jumaku yang ganteng. Iya, saudariku yang baik. Iya. Apakah mungkin Bang Jumaku yang ganteng Yesus itu mati lagi hari kelak? Kayak mana dia mati lagi? Di dalam Ibrani jelas dikatakan manusia itu mati cuma sekali. Makanya yang disalib itu bukan Yesus. Yesus matinya enggak mau. Aduh Ibu Untuk Darah. apa Yesus mati lagi nanti Bang Juma? Untuk apa Yesus lagi mati? Kutanya Bang Juma dulu. Loh, dia harus mati karena manusia pada fase kehidupan di dunia sudah berakhir. Apapun yang bernapas mati. Aduh Bang Juma. Sedangkan dia menghidupkan orang. Jadi dia akan mengumpulkan segala bangsa. Apakah dia masih bisa mati lagi? Itu belum kiamat Ibu. Akhir zaman diberitakan di kitab Ibu, akhir zaman dia datang sebagai hakim, bukan di awal zaman. Bang Juma, kalau nanti Yesus mati lagi, kayak mana lah nanti kalian ini? Pasti mati karena dia makhluk hidup. Enggak lagi, dia udah di surga sekarang Bang Juma. Masa mati Bukan lagi? di surga. Yesus itu ada di langit, bukan di surga. Bang Juma, Bang Juma nggak tahu waktu Allah berbicara dengan Musa dari mana? Dari langit dibilang Bang Juma, ada ayatnya. Mau kasih tunjuk Bang Juma dari langit. Allah itu berfirman kepada Musa. Dari langit loh. Allah waktu memberi manna kepada Musa dari langit katanya ada ayatnya. Mau aku cari ayat. Kalau ada berani Bang Juma transfer 5 juta. Innani anallah la ilaha illa ana. Memang Allah, ujung-ujungnya memang peminta duit. Allah itu berfirman kepada Musa langsung. Memang betul. Dari langit Bang Juma ditulis di Alkitab di dalam Keluaran dari langit. Iya, tidak masalah Bu Darni. Bayangkan aja bayangkan Bu, saya di Makassar berkata kepada Ibu Darni yang ada di Medan. Bayangkan itu. Bagaimana Allah tidak mampu menyampaikan kalamnya dari langit kepada Musa. Saya aja mampu menyampaikan perkataanku kepada Ibu Darni yang ada di Medan. Berapa kilometer jaraknya ini Ibu dengan aku sekarang? Bisanya aku bicara. Tunggu Bang Juma, yang dibilang Bang Jumanya Yesus itu sekarang belum di surga, masih di langit. Sedangkan Allah aja berbicara dari langit. Berarti langit itu tempatnya, surga itu tempatnya di langit Bang Juma, di langit yang ketiga. Itulah tempat surga itu, tempat pergerajaannya itu. Gitu Bang Juma. Tapi ada betul ayatnya. kan? Tapi betul kan Yesus terangkat ke langit, betul kan? Ke surga. Kalau dia di dalam Matius 28 ayat 18 ditulis Yesus berkuasa di bumi dan di surga. Nah, itu ditulis. Waduh. Ada ayatnya kan? Dan Salah banyak itu. lagi yang cerita tentang di surga. Kayak mana sih? Salah. Jangan. Kalau surga, Ibu, kalau surga itu dalam bahasa Yunani disebutkan Elysium. Itu surga. Kalau Uranon itu langit, beda lah. Aduh. Benar ini. Udah dapat tuh tadi.
Apa tuh? di langit. Enggak. Waktu Allah berbicara kepada Musa. Jadi intinya aja budak Ya, intinya aja biar nggak OYM itu benar. Intinya apa? ini kita mau bernyanyi Bu. Ibu jangan sampai teriak lagi ya. Enggak lah. Memang aku serak suara aku gara-gara pulang dari apa itu perkemahan. Serak Sudah suara aku. sudah kubilang. Ibu anak pramuka. Iya, dapat pander semalam. Habis pramuka dia, tapi kacunya hilang. Oh, bikin Orang kodal. Aten, kalau orang Aten ada anak-anak mudanya ada itu pander namanya. Jadi semalam pelampiasan gitu. Ya, berkemalah di tempatku di sini, Bu. Bagus di sini. Jauh balik ke Makassar. Iklan Bang Ardi 2.500 orang Bang Ardi iklan. Siap. Oke, teman-teman yang di bawah bantu ya tap layarnya, sama bantu follow kita juga yang ada di atas ini, dan juga bantu juga subscribe channelnya Bang Zuma di Zulkifli M Abbas Official, dan juga Handi Celebes YouTube-nya, dan juga Bang Wan Abi juga ada channel Bu YouTube-nya. Dani belum bikin channel ya? Bu Dani apa nama channel? Bu Derni ntar bikinnya Bu Derni Pirang. Hai. Oke. Udah nggak perlu yang penting pengadilan itu aja. Oke, thank you ya teman-teman yang di bawah. Barakallahu fikum. Terima kasih. Lanjut, host, silakan. Coba ditambahi teman-teman. Tambahin teman-teman Kuken. Lagi hujan di sini ya. Lanjut dulu. Hujan. Iya. Jangan cas HP Bang kalau petir sambil pakai Gak headset. mungkin maksudnya gini Bang Juma. Iya, Karena iya. dia Allah, dia nggak bisa mati. Iya. Kebangkitan kedua, setelah kebangkitan, Yesus udah mungkin mati. Buktinya kan sampai sekarang masih hidup dan akan datang juga hidup terus untuk menghakimi dunia dan akhirat, menghakimi dunia dan akhirat. Iya. Iya. Itulah Pas, makanya. Kies 43 ya ayat 61. Coba Bang Juma jelaskan. Akulah jalan yang lurus itu. Iya. Ikutlah aku. Iya. Makasih Bang. Iya. Oke, kan sudah kubilang tadi saudaraku, hanya kami yang percaya kepada beliau. Hanya kami yang percaya bahwa beliau itu adalah jalan yang lurus. Apa yang dikatakan sebagai jalan yang lurus? Beliau mengajarkan kepada Bani Israel dirinya adalah utusan Tuhan. Itulah jalan yang lurus itu. Makanya dikatakan ittaqullah wa atiun. Takutlah kepada Allah dan taatlah kepada aku. Itu Nabi Isa tuh yang mengatakan itu. Di dalam kitab saudara juga ada dikatakan itu. Maukah engkau ajarkan kepada siapakah engkau harus takut? Takutlah kepada Dia yang mampu membunuh manusia dan melemparkan manusia ke dalam api neraka. Jadi Allah ini wajib hukumnya ditakuti. Wattaqullah wa atiun, kata Yesus, kata Nabi Isa. Dan taatlah engkau kepadaku. Apa yang harus ditaati kepada Nabi Isa? Ketika Nabi Isa mengatakan bahwa aku diutus kepada Bani Israel mengajarkan Bani Israel hikmat Injil dan juga Torah. Apa itu maksudnya? Beliau datang tidak membawa syariat baru. Dia mengajarkan hikmat Injil itu adalah mengajarkan Bani Israel untuk kembali kepada hukum Nabi Musa alaihissalam. Jadi dia tidak membawa syariat, ajaran kasih, apa itu? Dia mati di atas tiang salib untuk kemudian nebus dosa-dosa. Sekali lagi saya katakan, ruang lingkup tentang penebusan dosa yang diajarkan Paulus itu tidak pernah sedikit pun Paulus menyisihkan pengajarannya di dalam 14 buku yang dia buat untuk orang Yahudi. Bayangkan itu. Tapi 14 buku ini selalu kepada orang non-Yahudi. Kenapa? Paulus tahu ajaranku ini bertentangan dengan ajaran para nabi. Makanya suratnya diutusnya kepada siapa? Jemaat-jemaat di mana? Jemaat yang ada di luar Yahudi. Makanya di dalam kitab saudara, di Kisah Para Rasul, orang-orang Yahudi teriak. Orang Yahudi teriak, dia katakan orang ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh bumi, di seluruh dunia beradab. Dan dia adalah berasal dari tokoh Nasrani. Paulus itu dianggap sebagai penyakit sampar. Bayangkan. Bang Juma, udah dapat koyaknya Bang Juma. Dengar ya. Apa itu? Yeremia
yang Yesus tadi Bang Juma bilang di langit, sedangkan Allah di sini dikatakan tempatnya di langit. Tunggu ya. Yeremia 61 ayat 66 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku. Berarti keberadaan surga adalah di langit. Yosua 2 ayat 11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah. Keluaran 16 ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Terakhir, Keluaran 20 ayat 22. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Jadi surga itu di langit, Bang Juma. Jadi Yesus kami itu sekarang di surga. Jadi jangan bilang lagi Yesus kami itu nanti mati. Nah itu. Jadi gini benar nih. Saya selama ini yang memperjuangkan kaidah itu. Saya memperjuangkan ketetapan itu selama ini. Yesus itu tidak ke surga. Yesus itu ke langit. Bang Juma, ini yang perjanjian lama loh. Yeremia, Joshua, keluaran. Ini perjanjian lama Taurat. Masa Bang Juma tidak percaya Taurat? Ibu, coba. Ibu, cuci muka, dengarkan saya. Kalau ibu membawa Yesaya 66, sejauh saya belajar, Tuhan mengatakan kakinya itu berpijak di bumi. Iya. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Dia maha besar enggak ini? Maha besar enggak Tuhan ini kalau gini? Maha besar. Maha besar. Yesus maha cilik. Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Mudar nih. Yesus adalah wujud dari Allah. Yang turun wujudnya itu Paulus ajarkan kepada Yahudi atau kepada non Yahudi? Ya, kepada yang tak bersunat. Bu Darni, kira-kira kalau Yesus kita hidup pada zaman itu, kita belikan beliau celana ukurannya X berapa? Triple X. Ini Tuhan, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Si ibu bayangkan itu, betapa besarnya Tuhan itu. Makanya di Al-Quran dikatakan Ta'ala subhanahu wa ta'ala. Tinggi Tuhan itu, besar, maha besar dia. Laisa kamitslihi syai'. Lah Yesus, janganlah Bu, jangan tidak, karena Yesus. orang bangsa hanya yang tidak mengertinya siapa itu. Firman yang menjadi manusia itulah Yesus itu turun ke bumi karena begitu sayangnya kepada kita, Bang Juma. Ibu. Turun? Karena Allah itu nggak sanggup melihat, Bang Juma, diturunkanlah rohnya, kalemnya, firman. Benar nih. Allah berfirman itu melalui apanya? Melalui mulutnya kan? Iyalah. Oke, Yesus itu keluar dari mulut. Keluar dari firman-Nya. Dari firman-Nya. Berarti double. Berarti dia tidak keluar dari knalpot yang adalah asap. Berarti dia adalah apa yang yang dihasilkan oleh asap. Apa yang dihasilkan oleh asap kalau begitu? Karbon dioksida berarti. Ada knalpot sama Yesus, Bang Juma, jangan sama-samakan knalpot. Analogi. Itu analogi. Sumber suara. Ibu, dari firman. Sumber suara itu knalpot. Yang keluar dari knalpot itu asap. Hasil dari asap itu karbon dioksida, racun. Yesus yang mana kira-kira di situ? Knalpot, asap atau karbon? Kalau ini nanti Bang Juma pasti keok. Tunggu ya. Darah. Darah. Tunggu, di dalam Bang Juma itu darah, roh, air. Ya, di dalam Bang Juma itu berapa? Kutanya dulu. Itulah, kan di dalam tubuh Bang Juma itu ada roh, ada darah, ada air. 3 kan? 3 tapi satu. Mana ada? Daging gimana dengan daging? Bu, dagingku gimana dagingku? Tapi
Tapi ya inilah Daging. Mungkin maksudnya daging. daging. Tadi ibaratnya Barang juga. Allah Jadi 3 saksi di bumi, 3 saksi di surga. Daging, rambut gimana? Rambut ndak ikut. Bukan Bang Juma, kalau itu nanti kan lain lagi ceritanya. Sekarang maksudnya darah, roh, air. Kan Air itu Bang Juma. menjadikan manusia. Dari sperma itu menjadi manusia. Air. Oke, baik. Jadi Saya saksi di bumi, air, darah, dan roh. Sehingga terbentuklah manusia. 3 saksi di surga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke. Ya, Oke. Bisa tidak? Ketiganya adalah esa. Iya. Oke, karena saudara mengambil analogi pada diri saya. Bisa tidak kemudian darah saya ini menjadi individu baru, pribadi baru? Bisa enggak? Lewat air tadi, Pak. Air Iya, air yang keluar dari diri saya itu bisa enggak menjadi pribadi baru? Enggak lah, sekarang kita kan Enggak bisa. Enggak bisa. Terus kenapa Anda mengambil analogi sesuatu yang tidak bisa? Harus Anda mengambil analogi yang bisa. Kenapa? Karena Tuhan Anda 3 pribadi. Cari kemudian analogi yang pas dengan itu. Apa kira-kira? Ada enggak? Sebenarnya simpel, Bang Juma. Nggak usah sampai terlalu jauh. 3 saksi di bumi, 3 saksi di surga. Air, dan roh itu adalah manusia. Air, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah pribadi Tuhan itu. Iya. Sekarang begini saudaraku, Anda menganalogikan 3 saksi itu apa maksudnya? Yang di surga itu kan adalah pribadi yang berpisah. Nah sekarang darah dan air dan juga roh apakah berpisah? Lalu setelah berpisah apakah menjadi individu baru masing-masing? Dan ketiganya kemudian saling hadap-hadapan bercakap-cakap. Yesus menerima firman. Bisa enggak darah ini kemudian bercakap-cakap dengan Bang Zuma? Setelah darah itu keluar dari Bang Zuma, bisa enggak? Enggak bisa, analoginya enggak pas. Kenapa? Tuhan itu tidak bisa dianalogikan dengan makhluk. Karena kenapa? Laisa kamislihi syai'. Tadi sudah saya jelaskan, Yeremia 10 nomor 6. Itu data yang ada dalam kitab yang Anda pegang. Masa enggak mau berbicara berdasarkan data? Masa berasumsi? Masa lebih duluan iman daripada data? Jadi Bang, apa konsep Tuhan? Itu ada ayatnya, Bang. Semua 1 Yohanes 5 ayat 7 nanti bisa dibuka. Iya saya tahu. Itu saya tahu. Ada 3 yang bersaksi di surga. Nah sekarang saya tanya, Tuhan Anda di surga ada berapa? Allah. Anda ingin mengatakan Tuhan Anda 1? Iya, Allah. Anda ingin Allah yang Yesus menjadi tadi katanya 3 yang bersaksi nanti. Jangan dibalik, Pak. Lah, 3 saksi. yang mengatakan barusan 3 bersaksi di surga saya tuh Anda. Tapi nggak bilang bersaksi, nggak bilang itu sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Kan ada 3 saksi. Firman dan Roh Kudus. Bapa, Firman. Ada 3 saksi kan? Ada 3. memberitahu dia Bang Juma, memberitahukan. Iya, ada 3 saksi di surga. Anak, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Betul? Betul. Nah, berarti ada 3 pribadi di surga kan? Bukan. Bukan lagi. Kayak mana ini ceritanya, Bu? Jangan bawa ke 3 pribadi. Kita jangan keluar dari konteks ini. Karena firman Tuhan tidak bisa ditambah. 1 auta pun tidak bisa ditambah. Jadi boleh tidak boleh tidak saya ke pengadilan mengatakan Bang Suma ke pengadilan berapa saksi? Saya 3 orang, Pak. Nah, saya datang setelah saya diperhadapkan, mana saksi yang kedua? Ini Pak, darah dan air yang ada di nggak bisa. Analogika itu nggak kena. Itu pengadilan, Pak. Ini pengadilan Allah ini. Allah ini maha kuasa. Tadi Bang Juma sudah bilang. Loh, kalau Allah itu maha kuasa, kenapa harus jadi 3? Maha mulia. Maha mulia, kenapa dia harus mati terkutuk? Karena ingin menyelamatkan dunia, Bang Juma. Loh, bagaimana ceritanya menyelamatkan dunia dengan cara menghancurkan? Sekarang begini. Apakah orang-orang yang membunuh Yesus itu diselamatkan? Oh, pasti tidak. Loh, tadi katanya menyelamatkan dunia. Kalau dia bertobat, selamat. Penyamun yang di sebelah kan selamat. Kalau dia bertobat, selamat. Kalau dia tidak bertobat, sama dengan aku di surga. Kalau dia tidak bertobat,
Karena Mereka kan melawan tidak perintah mengenal Yesus, tidak mengaku Yesus. Kalau mereka Kalau dia mengaku Yesus, saya tanya dulu. Kalau dia tidak bertobat, Iya, namanya udah melawan Bang Juma. udah nah, melawan. berarti dia tidak menyelamatkan dunia. Unda, Menyelamatkan. kita sudah menyelamatkan Loh, bagaimana ceritanya menyelamatkan ada orang yang tidak selamat? Gini Pak, Tinggal menurut kita Bang ini Juma, kan tinggal firman menurut. sudah Loh, dituliskan gimana? di dalam. Kalau yang dikatakan menyelamatkan dunia, berarti dunia seisinya diselamatkan apapun yang terjadi. Tapi harus mengaku dengan mulutmu engkau mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Maka Kalau dia mengatakan, tidak bisa. kalau dia protes, siapa yang membuat skenario kau harus datang mati di atas tiang salib? Siapa yang membuat itu? Nah, ada pertanyaan gitu Bang Juma. Pasti ada, Bu. Pasti ada. Namanya katanya hakim. Katanya Yesus hakim. Benar. Katanya Yesus hakim. Jadi gini Bang Juma, pada akhirnya setiap lidah akan mengaku dan lutut berturut bahwa Yesus adalah Kata siapa? Tuhan. Kata Ada siapa? Firman Bang Juma. Iya, kata siapa itu? Kata siapa? Ada di firman yang saya cari ya. Kata siapa? Jadi setiap mulut akan mengaku, setiap lidah akan mengaku. Mengaku apa? Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu kata siapa? Dan saya cari ayatnya ya. Oke, nah sekarang mari kita lihat, ini bohong atau tidak. Sudah banyak orang ateis yang meninggal tidak pernah mengaku dengan lidahnya bahwa Yesus itu Tuhan. Bagaimana itu? Kalau dia tidak mengetahui Yesus Tuhan, belum Katanya setiap lidah. Gimana sih, Bu? Katanya tadi datanya setiap lidah. Banyak orang ateis yang tidak mengaku Yesus Tuhan. Udah setiap mati. orang yang mengaku Yesus Tuhan, pasti dia selamat dan menuruti Pasti perintahnya. Loh, tapi katanya nubuatannya setiap lidah akan berlutut dan akan berkata Yesus itu Tuhan. Loh, sudah miliaran manusia mati, Iya, bahkan justru ada begini, bahkan Maria pun mati tidak pernah mengaku bahwa Yesus itu Tuhannya. Justru Gimana itu kan ceritanya? Yesus datang menghakimi dunia dan akhirat. Iya. Sehingga Bagaimana? di akhirat itu juga diinjili Bang. Bung, Dengan cara Tuhan. Bung, yang dikatakan hakim itu ketika kemudian dia sudah memberikan undang-undang. Yang dihakimi kemudian adalah antara yang tidak menuhankan dirinya dan yang menuhankan dirinya. Ketika yang mana yang diselamatkan? Yang menuhankan atau yang tidak menuhankan? Tunggu. Bang Juma, Yang diselamat neraka Bang Juma. yang mana yang diselamatkan oleh Yesus? Yang mempertuhankan dirinya atau yang menganggap dirinya utusan Tuhan? Yang mana yang diselamatkan? Yang mempertuhankan dia. Nah, Ya. sebagai hakim, di mana undang-undang itu dia sampaikan? Bukan Bang Juma. Ada di ayat. Gimana ceritanya? Bagaimana ceritanya? Dia menghakimi manusia yang tidak mempertuhankan dirinya masuk ke neraka. Di mana dia pernah mengajarkan itu bahwa dia adalah Tuhan? Bang Juma, kan kedatangan Yesus itu nanti kan menghakimi. Maksudnya menghakimi, kan dari sekarang kita ini sudah dicatat loh, udah dicatat dosa-dosa kita. Iya, betul dicatat. Dicatat. Apa dasar pencatatannya? Kan udah setiap manusia. Bukan itu. Dasar pencatatannya adalah salah. Ibu percaya dengan Yohanes 12:48? Apa isinya Bang Juma? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Iya. Mana tunjukkan dalilnya? Barang siapa yang tidak percaya kepada Paulus, dia sudah ada hakimnya. Yaitu perkataan-perkataan yang dikatakan Paulus, perkataan Paulus itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ada kata seperti itu dari Yesus? Enggak ada, Bu. Enggak ada. Yesus. Enggak ada data seperti Paulus. Iya, enggak. Begini loh saudaraku. Anda mempertuhankan Yesus itu karena Paulus. Sekarang Yesus sendiri mengatakan, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang aku katakan, perkataan itulah yang akan menjadi hakim mereka di akhir zaman kelak. Nah, sekarang apa perkataan? Bang Juma, apa perkataan itu ditolak manusia dan dilanggar manusia, itulah yang dimasukkan ke neraka Bang Juma. Nah, pintar Bu Darni. Ketika Yesus datang selama 3 tahun, pernahkah dia mengajarkan agar dirinya disembah?
Tanya Budi, apa jawaban Wati? Loh, begitu saja kok tanya. Ayo. Bang Juma, kan sewaktu Yesus di bumi, waktu orang-orang itu menyembah dia, kan nggak dilarangnya, jangan kau sembah aku. Kan nggak ada dibilangnya gitu, Bang Juma. Itu menurut ibu tidak ada yang menyembah Yesus. Siapa yang menyembah? Tunggu dulu. Iya. Dulu bukuku ini. Jangan-jangan orang itu cuma membungkuk menghormat kepada Yesus, diterjemahkan lembaga kitab saudara, menyembah dalam perspektif mempertuhankan. Jangan sampai. Ayo. Sudah menyembah. Ayo. Sudah menyembah mereka menyembah. Sedangkan Raja Herodes waktu masih bayi pun Yesus, Bang Juma, datang mereka, dia mau mencari di mana anak yang lahir itu, aku mau datang menyembahnya. Kan gitu kata Raja Herodes pada saat Yesus lahir. Datang bersujud menghormat kepadanya. Bang Juma, bukan menyembah dalam perspektif manusia atau Allah. Loh, saya sering sujud kepada kedua orang tua saya. Apakah saya menyembah mereka? Beda itu, Bang Juma. Ini anak bayi loh, Bang Juma. Anak bayi. La haula wala quwata illa billah. Dia itu Al-Masih, dia itu adalah utusan Tuhan. Di Islam dari bayi dia sudah bisa bicara. Memang dia pantas penghormatan itu karena dia nabi, dia rasul, Bu. Waduh, gimana ini Bu Darni? Tolonglah, hargailah Yesus. Jangan Anda rendahkan di hadapan Tuhannya. Bukan kuhargai lagi Yesus, Bang Juma. Memang dia tapi? yang ditunggu untuk menyelamatkan aku. Itu. Oh, salah. Sekarang begini Bu Darni, sekarang gini. Presiden kita Jokowi, kalau Ibu menghormati, menghargai Pak Amir Ma'ruf itu sebagai presiden, itu Anda menghargai dia atau Anda menistakan dia, menghinakan dia? Ya, jangan samakan kayak gitu, Bang Juma. Kayak mana Yesus itu? Maksudnya gini, Bu. Maksudnya gini, presiden itu adalah jabatan tertinggi di negara kita. Tapi ketika hanya selevel menteri, Anda panggil kemudian, wahai presidenku, itu mereka bangga atau itu adalah penghinaan? Di hadapan presiden Anda. Dengar Bu. Di hadapan presiden seorang menteri Anda panggil presiden, itu Anda sama halnya menampar muka menteri tersebut. Meskipun panggilan menteri presiden itu adalah jabatan tertinggi, tapi di hadapan presidennya Anda memanggil dia presiden kepada si menteri itu layaknya Anda tampar, Anda ludahi mukanya saking malunya. Ini ada utusan Tuhan, hamba Tuhan yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri selain apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Anda panggil Tuhan, Anda sembah di hadapan Tuhan. Apakah kemudian Yesus tidak malu? Enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Apakah itu masih kurang? Bang Juma. La haula wala quwata illa billah. 20 ayat 20. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Matius 20 ayat 29, 30, 33. Tuhan anak Daud, kasihanilah kami, katanya. Oke. Enggak lo. Oke. Kita bandingkan dengan Yesus. Bapakku, biarkanlah cawan ini berlalu, tapi kehendakmu lah yang berlaku. Mana sekarang pengikutnya Yesus? Anda pengikut yang tadi yang nyembah kepada Yesus, atau Anda pengikut Yesus yang nyembah kepada bapaknya? Anda ikuti siapa? Bukan begitu. Orang Majusi. Iya. Jadi inilah anak. Anda mengatakan orang-orang sesama Yesus sujud menyembah kepada Yesus. Yesus sendiri sibuk menyembah kepada Allah Bapa. Sekarang Anda ngikutin siapa? Yesusnya atau Anda mengikuti orang-orang yang menyembah Yesus? Berarti Anda tidak mengenal dia. Makanya gitu, Bang Juma yang bicaranya begitu, nggak mengenal siapa Yesus itu, Bang Juma. Oh, nggak bisa. Kan Yesus mengatakan, Ibu, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus yang menjadi standar perilaku kita. Ketika Yesus kemudian itu menyembah, tunggu Bu.
Ketika Yesus itu mempekerjakan jasadnya dan ruhnya sujud menyembah kepada Bapa, pengikutnya yang percaya wajib hukumnya mengikuti pekerjaan itu, bukan pekerjaan orang-orang di sekeliling Yesus. Sejazirah Yerusalem kemudian menyembah Yesus, Yesus sendiri menyembah kepada Bapa. Yang diikuti bukan sejazirah, tetapi yang diikuti seorang Yesus. Itu baru pengikut yang sehat. Ya. Cuma Thomas berkata, Thomas ya menjawab, Bapakku. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allah. Yohanes 20 ayat 28. Coba bayangkan. Nah, sekarang Anda iya, Bang Juma, mana lebih ku percaya si Thomas atau Bang Juma? Percaya Yesus. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tetapi pergilah. Bang Juma, si Thomas ini sudah bersama Yesus sudah lama, ribuan tahun yang lalu. Iya, sekarang mana Anda? Bang Juma masih adik-anku. Bang Juma. Sekarang Bang Juma atau si Thomas ini? Sekarang Bu Darni, dengarkan saya Bu Darni. Jangan bawa saya Bu, jangan semakin merendahkan Yesus. Jangan bawa saya. Mana yang ibu percayai, Yesus atau Thomas? Ya, si Thomas sudah menjawab Yesus. Saya tanya mana yang ibu percayai, Thomas atau Yesus? Kedua-duanya, Thomas dan Yesus. Berarti Anda menyetarakan Tuhan Anda dengan Thomas. Thomas mengatakan, ya Allahku, ya Bapakku. Tapi Yesus mengatakan, Maria jangan sentuh aku, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu, ilahku dan ilahmu. Mana Anda percaya, Thomas atau Yesus? Ya, dua-duanya dipercayai. Udahlah Bu, udah. Berarti ibu adalah pengikut Thomas. Padahal Thomas pada saat itu kaget. Bukan karena mempertuhankan Yesus, tapi hanya kaget terkesima melihat orang yang sudah mati tiba-tiba muncul di depannya. Kaget dia. Jadi kalau besok hari kemudian ibu menemukan orang yang berkata di hadapan ibu, ya Tuhanku, ya Allahku, berarti orang itu adalah Tuhan gitu. Oh, tidak begitu Bu Darni. Gak begitu cara belajar agama yang benar. Yang diucapkan itu kan kepada Mesias, Bang. Begini. Kepada manusia dibilang orang kayak gitu. Bu Darni gini aja Bu. Kita simpulkan. Jangan terlalu larut malam kita. Ini saya sambil tidur loh saya ngomong. Yesus. Cuma saking serunya orang 2000,2 itu loh. Iya nggak apa-apa. Di tempat saya ini Bu, di tempat saya ini semua jin yang sudah ribuan tahun usianya, setan-setan di gunung ini semua duduk berbaris ini. Liatin saya ini sambil garuk kepala mereka. Ini orang apa, ngomong apa orang ini bicara sendiri katanya. Dia nggak tahu HP, dia nggak ngerti. Dia cuma pelongok-pelongok lihat saya. Gini Bu Darni, saya cuma mau tahu dari Bu Darni ini. Saya sambil merem ini Bu. Menurut Ibuku Darni yang baik hati, ketika Yesus sebagai manusia datang kepada Bani Israel, dia mempraktekkan, mempertuhankan hakikat di luar daripada dirinya, atau dia ini ateis? Bertuhan atau ateis Yesus itu? Pada saat itu kan dia sebagai manusia di bumi. Dia kepada Allah. Karena cuma ada karenanya. Karena kelak dia akan kembali ke tahtanya kepada Bapa itu. Kan Yesus itu datangnya dari roh, dari kalemnya, firmannya Bapa itu menjadi manusia turun ke bumi. Nah, kenapa dia mengajarkan itu kepada manusia? Karena nanti kan kelak Yesus akan pergi ke surga. Karena tempatnya di surga. Bapa itu kan tempatnya di surga. Nah, sekarang dia sudah berada di surga dan kembali ke asalnya. Makanya kita manusia berdoa kepada Bapa di surga. Gitu loh Bang Juma. Iya. Ketika Yesus itu bertuhan, maukah Yesus ini kemudian dicontoh pekerjaannya? Mau. Dicontoh bertuhan kan? Berarti Yesus di situ kita ikuti sebagai orang yang bertuhan atau orang yang Tuhan? Bukan, kan kita manusia ini berdoa diajarkan. Beginilah kau berdoa, Bapa kami yang di surga. Nah, pertanyaan saya, Yesus bertuhan atau tidak? Ya, dia di bumi itu kan sebagai manusia daging. Jangan bawa di bumi, jangan dibawa di bumi. Saya tanya, dia bertuhan atau tidak? Nah, sebagai manusia
Dia bertuhan supaya manusia. Jangan bawa sebagai manusia, kesimpulannya dia bertuhan atau tidak. Nggak bisa ku dengarkan Bang Juma karena nggak begitu pelajaran kami. Nah itu dia. Nggak, nanti akan saya arahkan ke sana, Bu. Nggak Yesus bisa, ketika nggak bisa Bang Juma mengarahkan akunya mengarahkan Bang Juma. Oke. Aku yang pegang kitab. Oke, pada saat dia 100% manusia, berapa persen Tuhan? 100% dia manusia dan 100% dia Tuhan. Sewaktu dia disalib keluar kealahannya. Nggak mungkin dia disalib Tuhan. Berarti nggak ada kekuasaannya. Kalian bilang juga nanti. Gitu loh. Itulah pelajaran. Jadi pada saat dia 100% manusia, ya, itu sama enggak ketika saya mengatakan 100% bukan Tuhan? Pada waktu manusia itu, pada waktu disalibnya dia keluar dari ketuhanan. Pertanyaannya, pada saat Yesus pada saat Yesus Loh, dia kan 100% manusia. Pada saat dia manusia, pada saat itu juga dia 100% bukan Tuhan. Betul? Pada saat itu dia 100% manusia sewaktu disalib. Dia 100% manusia. Aduh, kan Bu Darni. Bang Juma. Itulah Bu kekuasaan Darni. Memang dibangkitkan karena kan tadi kita bilang datangnya Yesus itu kan dari kalam firman Allah itu turun ke bumi. Mana sih? Bu Darni, cobalah berdamai sedikit, Bu. Berdamai dengan akal. Pada saat Yesus 100% manusia, pada saat itu dia 100% bukan Tuhan. Betul? Betul. Nggak bisa dibilang seperti itu loh Bang Juma. La haula wala quwata. Oke, saya rubah pertanyaannya. Pada saat Yesus pada saat Yesus 100% manusia, pada saat itu Yesus 100% bukan pohon. Betul? Lari pula ke pohon. Itulah. Jawab aja, betul atau tidak? Enggak, itu enggak bisa. Aku enggak mau kuhinakan Yesus itu. Itu bukan menghina, analogi, Bu. Iya, makanya dibilang bukan pohon, Bu. Kok bilang Iya. Jangan. Pada saat Yesus 100% manusia, pada saat itu 100% dia bukan Tuhan. Kenapa? Karena dia 100% manusia. Oke? Betul, Bu? Ya. Tetap Tuhan. Udah. Tetap Tuhan. Bagaimana mungkin ya? Bagaimana mungkin manusia bercampur Tuhan? Iya, Bung, istirahat, Bung. Besok lagi kita diskusi. Iya. Terima kasih Bang. Iya, saudaraku. Baik Mungkin ya. sebenarnya Bang Fel dulu mestinya. Iya. Biar Bu Darni yang istirahat dari tadi. Sama dengan analoginya, Bang Juma 100% manusia, 100% bukan HP. Betul ya? Betul. Enggak bisa kalian samakan Yesus. Aku mau. Ini lagi ngomong Juma, Bu. Sekarang Oke, gini. Tak mau aku. Gini, Bu Darni. Bapak yang di surga 100% Tuhan dan 100% bukan Manusia. manusia, betul? Betul enggak? Bukan. Kalau yang di surga 100% Tuhan. Enggak ada tandingannya. Berarti Yesus kalah karena Yesus cuma 100% Tuhan. Yang Tuhan ribuan persen. Kalah Yesus. Bukan Bang Juma. Yang di bumi itu rohnya, kalemnya, firmannya Allah itu diutus ke bawah turun menjadi manusia. Bu Darni. Diutus
untuk menyelamatkan manusia dari dosa karena manusia ini sudah Aduh, dengan cara apa? Dengan cara apa Yesus menyelamatkan manusia? Disalib. dengan cara kedatangannya itulah kalau dulu kan dengan cara Benar nih. Nah, Coba, jadi sekarang cobalah. tidak perlu lagi dengan korban-korban binatang kalau kita Dengan cara apa Yesus menyelamatkan manusia? itulah dengan cara dia di kayu salib mencuri. Itu bukan cara Yesus, karena Yesus bukan dia yang menyalibkan dirinya. Yesus tidak mungkin melanggar perintah Tuhan. Tapi kan itu sudah memang nubuatan para nabi. Aduh, nubuatan lagi. Oleh Aduh, ya Allah ya Rabbi. Bu dari sadar Bang Coy. Demi untuk menyenangkan kekaisaran Romawi, nubuatan diambil-ambil dari kitabnya orang Yahudi. La haula wala quwata illa billah. Dan itulah iman kami, tidak bisa lagi tawar-tawar Bang Juma. Tapi bukan kayak Bu Darni, gini loh Bu. Kita kan saudara ini ya. Kita tidak bisa egois terhadap apa yang kita imani kalau hal itu tidak selaras dengan akal. Kenapa gini loh Bu? Agama ini tidak akan mampu menolong kita, tidak akan mampu menjadi penolong kita kelak ketika kita berhadapan dengan pencipta langit dan bumi untuk dihakimi. Iya memang. Iya betul. Jadi keegoan kita terhadap keyakinan yang kita lakoni hari ini itu tidak akan menjadi penyelamat. Yang menjadi penyelamat kita itu adalah Tuhan yang benar-benar Tuhan. Bukan ego yang harus kita perhadapkan di hadapan Tuhan. Biarkan aku mati dalam keadaan Kristen. Karena itulah keyakinanku. Oh, tidak bisa kayak gitu. Keyakinan ini bisa kita lepaskan ketika kemudian keyakinan ini bertabrakan dengan apa yang menjadi hukum akal dan juga wahyu. Itu poinnya. Jadi kalau hanya mengandalkan ego, ya cobalah kita melihat bagaimana orang-orang yang menyembah pohon. Mereka mati dalam keadaan menyembah pohon. Kenapa? Mereka yakin pohon itu menyelamatkan dirinya. Tapi bagi kita yang berakal sehat ini, apakah itu rasional? Samalah seperti yang tadi Ibu mengatakan, Yesus 100% manusia. Pada saat yang bersamaan dia 100% Tuhan. Itu nggak mungkin, nggak masuk akal. Cobalah Ibu ambil cincin. Pada saat Ibu lihat itu cincin ini adalah 100% emas. Cincin yang sama pun Ibu katakan cincin ini adalah besi. Sementara perintah Yesusnya, kasihilah Tuhan dengan akal. Ibu kalau kubacakan data-data Bible dalam kitab Amsal tentang kebodohan dan tentang orang-orang yang cerdik, orang cerdas, orang yang jujur, orang yang berpengetahuan, itu kita benar-benar terenyuh loh Bu. Tapi kenapa? Bukan kasihilah Tuhan Allahmu dengan akal, bukan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah, hati itu tidak pernah bisa jujur, tidak pernah bisa bohong. Hati itu. Hati itu berbicara. Saya katakan, Bang Juma, kan aku nih sudah percaya kepada Tuhan. Itu dengan segenap hatiku tuh menyembah Dia. Nah, enggak. Anda membohongi hati Anda. Itu saya 100% pasti itu. Anda membohongi hati Anda. Sekarang ketika Yesus itu dikatakan 100% manusia, hati Anda mengatakan yes. Tapi ketika dikatakan 100% Tuhan, hati Anda pasti mengatakan sesuatu yang tidak selaras dengan apa yang Anda imani. Mulut Anda mengatakan segenap hati, mustahil. Kecuali Ibu nggak sehat. Itu loh. Justru Bang Juma. Itu loh Bu Darni. Justru. Nah, aku komentar dikit boleh nggak? 30 detik. 30 detik. Bangsa itu dari segala penjuru bumi. Dia akan mengumpulkan segala bangsa. Iya. Bu Darni, dengarkan saya Bu. Lisan Ibu yang mengatakan itu untuk menutupi jeritan hati Ibu. Saya yakin, dengarkan 30 detik aja. Saya yakin sekali. Sebelum Ibu tidur,
apa yang ibu ucapkan dan Kenapa apa Bang yang Andi saya itu ucapkan. Nabi Luga itu untuk apa itu? Sebelum ibu tidur, itu ibu pasti merenungkan dan mengingat perkataan-perkataan saya yang kita dialogkan selama ini. Pasti Enggak, keraguan Bang itu Juma. muncul. Tidak, Enggak mungkin saya- tidak. Bang Juma, Kecuali maaf, Bang Juma. Tapi kecuali aku sangat menghargai kalian. Enggak ada ragu aku Bang Juma, Tuhan Yesus itu akan datang. Dia yang akan menyelamatkan aku. Dia akan menjemput aku dan membawa aku ke kerajaannya. Oke, 30 detik ya sebelum saya berikan sama adik saya. Jadi benarlah Al-Quran summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Kebenaran itu nyata. Yesus manusia. Yesus mengajarkan dirinya manusia. Yesus mengajarkan datang bukan atas kehendaknya. Yesus mengatakan dia melakukan bukan atas kehendaknya. Berkata bukan atas kehendaknya. Dia menghakimi berdasarkan kehendak Tuhannya. Tetapi ibu tidak bisa menerima. Al-Quran betul. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Hatinya, telinganya, matanya sudah ditutup oleh Allah. Sehingga tidak ada cahaya kebenaran yang bisa dilihat. Silakan dengan iman ibu. Sebagai saudara saya hanya mengingatkan itu. Silakan saudara adindaku Kores, silakan. Udahlah, udah jam setengah, udah mau jam 2 tidur lah. Dikit Bu Darni ini supaya apa ya, supaya makin bebal gitu loh, makin bebal. Bu Darni kan itu percaya sama Thomas ya. Thomas tuh katanya menyebutkan Yesus itu Tuhanku dan Allahku gitu ya. Bukan Thomas loh. Itu kan hanya menguatkan bahwasanya Yesus itu Tuhan dan Allahnya, kan gitu. Banyak lagi. Ya itu. Iya, Thomas kan ngomong kayak gitu ya. Itu ayat pendukung juga nih itu. Hanya pendukung. Nah, jadi di sini kan apa ya? Karena kesalahpahaman terjemahan, jadinya dua generasi tersesatkan, kan gitu. Dikira Thomas ngomong di sini ya Tuhanku dan Allahku itu kepada Yesus, dikiranya begitu gitu. Padahal kalau dalam bahasa aslinya jago kalau ini Tuhanku itu tertulisnya Kyrie. Jago ini, dan Allahku di sini tertulisnya adalah Ti gitu. Kita lihat ya. Dalam bahasa Yunani, Bu Darni, kalau ngomong langsung sama orangnya itu huruf belakangnya berubah menjadi epsilon. Yang asalnya omega dan sigma berubah menjadi epsilon. Contoh kalau misalnya Kyrios, orangnya ada di depan, manggilnya jadi Kyrie. Nah, harusnya kan gitu. Contoh misalnya kita lihat di sini. Sini misalnya di Yohanes 4 nomor 11, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur. Nah, ini perempuan yang ngomong ya. Ini perempuan ngomong ke Yesus ya, Bu Dardi. Nah, di sini kan pakai kata Tuhan. Nah, ini kita lihat Yunaninya. Kyrie atau Kyrios. Kalau orangnya ada di depan, ingat kata-kata gua. Orangnya ada di depan pakai Kyrie. Kalau bukan kepada orang yang di depan, pakainya Kyrios. Nah, ini pakai Kyrie, Bu Dardi. Kita lihat ya. Nah, ini Yohanes 4 nomor 11. Legei autohegine. Apa ini, Bu Dardi? Apa ini? Kupus apa? Kyrie. Iya. Kenapa ngomongnya pakai Kyrie? Karena Yesusnya ada di depan, makanya dipanggilnya Kyrie. Contoh lagi. Nah, nih Lukas 10:40. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Nah, ini Marta ngomong ke Yesus. Yesusnya nggak di langit nih, di depan Marta. Pakainya Kyrios atau Kyrie? Pakai Kyrie. Nih, kita buktikan. Nah, mana nih? Nah, Kyrie epistasa de eipen Kyrie. Nah, iya. Bahasa apa Kyrie itu? Kyrie bahasa Yunani. Kyrie itu bahasa Yunani, bentuk kata bendanya kata benda vokatif karena orangnya ada di depan kita. Pakai kata vokatif. Nah, gitu. Kalau orang yang nggak di depan kita, balik lagi ke kata benda bentuk awal, nominatif, yaitu Kyrios. Nah, ini pakai Kyrie nih. Ini Kyrie karena Yesusnya ada di depan. Sekarang kita lihat Thomas. Ketika Thomas ngomong ke Yesus, Yesusnya ada di depan nih. Dia ngomong Tuhan. Dia pakai Kyrie enggak? Kita lihat, buktikan. Kalau benar kayak begitu, Kristen yang benar. Thomas menyebut Yesus Tuhan. Kita lihat sekarang. Cut. Yohanes 28 ya. Nah, di sini. Mana tadi dia? Yohanes 28 itu.
ini ya Yohanes 20:28. Nah ini ya. Ya Tuhanku dan Allahku, Yohanes 20:28. Kita lihat nih Yunaninya. Dengan kekuatan Sailor Moon apekrite Thomas kai aipen auto ho. Apa ini? Apa ini? Kirie enggak? Kriye. Bu Darni, Kirie enggak ini tulisannya? Ya, krios. Ya. Selamat datang di kebenaran. Thomas maksudnya ke Tuhan yang tidak dia lihat. Ini bukan ke Yesus, Bu Darni. Ya. Jadi bedakan itu. Kalau ada orangnya di depan Kirie, kalau kepada orang yang bukan di depannya Kyrios. Nah, ini Thomas kepada yang bukan di depannya. Siapa dia? Tuhan semesta alam di Wahyu 4 nomor 11. Selamat datang di kebenaran, ya. Itu Bu Darni. Mau dibantah? Memang itulah Kristen. Apa lagi? Aku nggak mau menjelek-jelekkan agama kalian. Aku sudah tahu dari mana asalnya agama kalian itu. Cuma hubungannya apa sama Kyrios dan Kirie? Hubungannya apa? Itu kusimpan di dalam hatiku karena aku nggak mau berantem. Nggak mau aku kayak teman-teman yang. Lah emang ini aku menghujat Bu Darni. Ini kan menjelaskan. Iya maksudku. Kenapa aku tetap bertahan? Tuhan Yesuslah juru selamatku. Dan setelah ku pelajari di bagian kalian. Ya karena kalau Bu Darni mualaf, Bu Darni malu. Karena kelihatannya kayak kalah dialog kan gitu. Bukan Kalau ku pelajari, bukan begitu. kalau ku pelajari lagi tentang kalian, lebih parah lagi. Aku udah tahu, udah ku catat di bukuku ini, tapi biarlah ku simpan ini. Aku nggak mau menyampaikan kepada kalian. Kalian kalau nggak tahu dari kamu, kan itu. Nah, gini Bu Darni, gini begitu. logikanya gini. Dikit aku. Oh iya silakan. Oke. Jadi gini Bu Darni, Ibu kan ajaran kasih. Kalau Ibu menemukan satu kesalahan di agama kami, ajarkanlah itu. Nggak berani, ngeri. Nggak apa-apa, nggak masalah. Dengan Bang Suma, dengan Bang Suma aja, dengan Bang Suma aja. Santai Bu Darni. Pokoknya ini udah ku catat semua ini asalnya agama. Iya. Nah itu dia. Oh bagus itu. Bagus itu dibahas. Bu Darni aneh Gurunda. Kita jelasin linguistiknya sopan, dia malah dendam. Kok gitu Gurunda ya? Maksudnya loh, kalau dendam kan sudah kupeperkan lah ini aturannya. Tapi aku nggak mau. Itu kusimpan di hatiku, tinggal aku memilih yang mana. Nggak apa-apa, karena setahu saya, ya orang yang suka melintir ajaran Islam itu Rebor Mori, Alisina, Duladi Samarinda, terus apa lagi yang buka link Isa dan Islam, kemudian apa lagi Fight Freedom, banyak. Jadi kalau Ibu memiliki materi-materi, mari diungkap. Mana tahu dengan materi